wabarakatuh. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Kanda Yusron Amri, yang saya hormati Kanda Sabahandi dan jajaran pimpinan pusat yang hadir pada malam hari ini beserta segenap pengurus cabang, pengurus komisariat yang berbahagia, kader-kader yang saya banggakan. Malam ini masih terasa aura kebahagiaan yang tampak pada wajah-wajah kita, dan rasa itu semakin menguat karena kita bangga menjadi murid-murid seorang pejuang. Gelar pahlawan Maulana Syekh memberi pesan bahwa Sang Maulana tidak lagi hanya milik orang Sasak Nusa Tenggara Barat, tidak lagi hanya milik Nahdlatul Watan, tapi sudah menjadi milik bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai perjuangan yang beliau ajarkan dan wariskan kepada kader-kader Nahdlatul Watan bisa menjadi acuan, penyemangat untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Maka pada kesempatan malam hari ini, kader-kader Himah yang saya banggakan, ingin sekali rasanya saya menyampaikan materi ini dengan tema mengingat mati. Kematian adalah keniscayaan bagi setiap yang bernyawa. Jika segala sesuatu yang pasti terjadi itu dekat, maka hakikat kematian itu juga dekat, walaupun total usia masing-masing individu berbeda. Mengingat mati pada paparan ini tidak bermakna melankolis, apatis, lari dari kungkungan realitas seperti praktik-praktik anti dunia yang dilakukan oleh sekelompok aliran yang memandang secara parsial misi keislaman. Justru saya mengingatkan, mengingat mati yang kita maksud adalah sebagai instrumen perjuangan untuk memberikan nafas pergerakan yang lebih menggairahkan, produktif, optimis, untuk memantik api perjuangan yang sedang tertidur. Dalam bahasa Islam, dalam referensi dan literatur Islam, inilah yang disebut dengan ruhul mas'uliyah, sense of responsibility. Kader-kader yang kami banggakan, mari sejenak kita melakukan refleksi tentang kisah para pelopor perjuangan Islam. Ketika salah seorang sahabat Ansar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang indikator orang-orang yang cerdas, dia bertanya, "Ya Rasulullah, fa'ayyul mu'min akyas?" Qala Rasulullah SAW, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Ulaikal akyas." Manakah di antara kaum mukminin yang paling cerdas ya Rasulullah? Rasul menjawab, yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka dan paling bagus persiapannya setelah kematian. Kader-kader yang kami banggakan, mari kita cermati kalimat terakhir dari hadis ini, dan paling bagus persiapannya setelah kematian. Artinya, mengingat mati hanya sebagai instrumen untuk mempersiapkan bekal kehidupan setelah kematian. Dalam konteks ini, saya memaknainya bahwa pesan optimisme tentang kehidupan masa depan harus tetap berkobar dalam jiwa-jiwa kita. Kita tahu bahwa kematian adalah simbol dari ketiadaan, apatis, eksklusif, dan less of force. Sedangkan kehidupan merupakan simbol produktivitas yang dinamis, inklusif, dan memiliki semangat yang tinggi untuk berbagi. Sekali lagi, esensi mengingat mati adalah mempersiapkan kehidupan yang lebih abadi. Pada kesempatan yang lain Rasulullah berpesan, "Jadilah engkau di dunia seolah-olah orang asing atau seorang musafir." Ibnu Umar mengatakan,
Jika engkau masuk waktu subuh, jangan nunggu sore. Jika engkau masuk waktu sore, jangan nunggu subuh. Ambillah dari kesehatanmu untuk sakitmu, dan ambillah dari hidupmu untuk matimu. Kader-kader yang saya banggakan, ini adalah hadis tentang produktivitas. Agar waktu yang tersedia kita manfaatkan sebaik mungkin. Artinya, ketika seorang muslim mengingat mati, dia membuktikan kepada dunia bahwa mereka adalah pribadi-pribadi unggul yang siap berkontribusi untuk agama dan bangsanya. Tidakkah produktivitas Umar bin Abdul Aziz yang mampu membawa kesejahteraan rakyatnya hanya dalam tempo 2,5 tahun muncul dari mengingat kehidupan setelah mati dan mengatakan, wa ana akhafun nar, aku takut terhadap neraka. Begitupun akhir surat Ali Imran ayat 191 sebagai permohonan dari perlindungan api neraka menghasilkan produktivitas dalam kehidupan Rasulullah SAW. Dan dalam ruh perjuangan Nahdlatul Wathon, Maulana Syekh menegaskan, wakafkan jiwa dan ragaku untuk perjuangan. Kader-kader yang kami banggakan, selanjutnya pertanyaan yang muncul adalah, apa dan bagaimana peran himmah Nahdlatul Wathon dalam perjuangan ini? Pertanyaan ini meminta kita untuk menilik proses bagaimana menjadi sesuatu. Tidakkah kata fayakunu dari kalimat kun fayakun itu mengharuskan manusia untuk berproses secara kontinu? Tidakkah tujuan Adam diciptakan sebagai khalifah atau wakil Tuhan di bumi diawali dari pengajaran Tuhan secara langsung akan nama-nama benda di surga kepada Adam alaihissalam yang justru tidak diajarkan kepada malaikat? Dan tidakkah Islam sebagai mab'utsun rahmatan lil alamin mengawali prosesnya dengan Iqra? Singkatnya, tujuan-tujuan yang mulia itu dimulai dari semangat yang sama, yaitu mewariskan tradisi keilmuan. Iman dan ilmu adalah Islam. Iman dan ilmu dalam Islam menduduki posisi yang sangat strategis. Maka wajar jika Allah dalam firman-Nya menjamin ketinggian derajat orang yang berilmu dan beriman. Tidakkah sang guru Maulana Syekh juga mentradisikan keilmuan itu dalam kelembagaan Madrasah Al-Mujahidin dan nasyid-nasyid perjuangannya? Kader-kader yang kami banggakan, jika Himmah NW ingin mengambil peran dalam menjayakan agama dan bangsa ini, maka satu-satunya proses, sekali lagi, satu-satunya proses yang paling vital adalah melanjutkan tradisi keilmuan itu, yang dengan itu kita menjadi pribadi yang beradab. Ingat, profesional moralis yang menjadi karakter kita tidak bisa dipisahkan dari tradisi keilmuan dan keimanan yang baik. Profesional bermakna God capacity yang bersumber dari pengetahuan, pemahaman, dan pemaknaan yang utuh dalam melihat realitas. Sedangkan moralitas bersumber pada kedalaman spiritual dalam meyakini dan menjalankan misi kenabian. Kader-kader yang kami banggakan, kembalilah pada tradisi keilmuan seperti semangat membaca yang telah dicontohkan dalam Al-Falaq. 5 ayat pertama Al-Alaq mengisyaratkan manusia sebagai subjek sekaligus objek yang dibaca. Adapun ayat 6 dan 7 surat Al-Alaq mengisyaratkan antagonisme, arogansi yang disebabkan tidak utuh dalam membaca sebuah proses. Sekali lagi, jika ditanya apa dan bagaimana peran vital Himmah NW dalam perjuangan, jawabannya adalah mewariskan tradisi keilmuan. Oleh sebab itu, seseorang kader harus merasa risih jika dia lupa membaca dalam sehari. Membaca adalah jendela ilmu, dan ilmu pengetahuan serta iman adalah fondasi dari sebuah peradaban. Sebagai penutup, beginilah cara kita mengingat kematian itu, yaitu dengan memberikan persembahan yang terbaik untuk agama dan bangsa ini, tentu dengan alat dan modal ilmu pengetahuan dari proses membaca, berdiskusi, berdialektika yang diikat oleh nilai-nilai luhur kenabian. Salam profesional moralis. Pokoknya
OKNW. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.